Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Para pemirsa An-Nahran TV di mana saja berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Banyak di antara kita yang kepingin dan ingin serta berharap sampai bulan Ramadan yang mulia ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih sayang dengan mereka sehingga Allah panggil mereka 1 bulan sebelum Ramadan, ada yang 2 minggu sebelum Ramadan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kita yang diberikan kesempatan oleh Allah di bulan Ramadan ini, kita isi Ramadan ini dengan amal ibadah yang berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini menjadi titik tolak bagi kita untuk kita senantiasa berdoa bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik yang pernah kita laksanakan dalam hidup kita. Oleh karena itu, untuk kita menggapai derajat takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita jalin komunikasi dengan Allah sebaik-baiknya. Kita tingkatkan komunikasi kita dengan Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Dengan cara sholat di awal waktu. Yang dikatakan sholat di awal waktu bukan ketika azan berkumandang, tetapi sebelum itu kita sudah bersiap diri untuk melaksanakan atau menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelumnya di luar bulan Ramadan, salat kita masih banyak yang bolong, salat kita masih banyak yang tidak terlaksana dengan baik, maka niatkan di Ramadan tahun ini, maka salat kita full 5 waktu kita kerjakan. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, perbaiki salatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Ketika komunikasi kita dengan Allah, hubungan kita Allah, hablum minallah kita baik, maka insya Allah ketika kita menghadirkan Allah dalam segala aktivitas kita, kekhusyuan kita dalam sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan hadir memperbaiki hidup kita. Kemudian ketika ingin hidup kita pesatkan oleh Allah, maka pesatkan ibadah sunnah kita. Ketika ibadah sunnah kita pesatkan, seperti sholat tahajud, kalau di luar bulan Ramadan kita tidak terbiasa melaksanakan ibadah tahajud, maka di bulan Ramadan ini kita niatkan tiap malam kita akan sholat tahajud. Begitu juga dengan sholat duha kita. Begitu juga dengan tilawah Al-Quran kita. Kalau di Ramadan kita tidak pernah baca 1 juz dalam 1 hari, maka di Ramadan ini kita niatkan, kita taktidkan, kita rencanakan bahwa kita akan membaca Al-Quran 1 juz minimal dalam 1 hari. Maka dalam 1 bulan ini kita bisa khatam 1 kali. Kalau kita ingin khatam 2 kali, maka perbanyak baca 2 juz 1 hari kita. Sehingga ketika kita dalam akhir Ramadan, kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih dan dapat menggapai derajat takwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika nanti berakhir Ramadan, kita menjadi hamba-hamba Allah yang merugi. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW dalam satu riwayat, beliau ketika ruku, beliau menyebutkan amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi kami mendengar engkau menyebutkan kata amin 3 kali. Apa maksudnya ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, datang atani Jibril, Jibril datang kepadaku. Kemudian dia menyebutkan, ya Muhammad, aku akan berdoa dan aminkan, engkau aminkan. Yang pertama, doa Jibril adalah, celaka orang yang disampaikan Allah di bulan Ramadan, fala yughfarlah, tapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, celaka bagi orang yang mempunyai orang tua tapi dia tidak masuk surga dikarenakan orang tuanya tersebut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, ikhwati fillah. Kalau kita sudah disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan yang mulia ini, tetapi kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika akhir Ramadan. Begitu juga ketika kita masih memiliki orang tua, tetapi dengan sebab mereka kita tidak dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana kita mendengar kisah Uwais Al-Qarni yang ketika itu Rasulullah SAW bersabda, minta doalah kepada Uwais, saya sudah mendengar bahwa terampanya sudah ada dalam surga. Para sahabat bertanya-tanya, apa gerangan amal yang dilakukan oleh Uwais sehingga Rasulullah SAW sudah diberikan Allah kabar bahwa Uwais akan masuk ke dalam surga. Salah satu yang dilakukan oleh Uwais adalah bagaimana ia berbakti dengan orang tuanya. Ibunya yang truk, yang tidak bisa berjalan, diperlakukan dengan baik oleh Uwais. Bahkan ketika dia ingin haji dari Yaman sampai ke Mekah, dia digendong oleh Uwais. Maka pahala yang besar inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan Uwais ke dalam surga walaupun dia belum meninggal dunia. Kaum muslimin, para pemirsa Al-Haram TV di mana saja berada, kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menjadi hamba-hamba Allah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui madrasah Ramadaniyah ini kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Ketika kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, dalam ayat lain Allah menyebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Belum kita tersebut baru terbersih dalam hati kita, Allah sudah turunkan rezeki itu kepada kita ketika kita dengan syarat satu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan menjadikan kita, niat-niat kita supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan surga bagi kita hamba-hamba yang bertakwa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.